Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Kali ini saya akan berbagi tentang tips dan trik bagaimana sih supaya anak betah belajar di rumah. Ya, karena kan beberapa waktu ini, setahun belakangan ini, kita sedang ada di masa dimana kita harus belajar di rumah. Nah, mama-mama di rumah harus nemenin nih anak-anak belajar di rumah. Pasti banyak banget struggle-nya, pasti banyak banget berjuangnya di situ. Kenapa? Karena yang tidak biasa mengajar anaknya pasti akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan tips dan trik buat mama-mama di rumah supaya anak lebih betah belajar di rumah tanpa marah-marah, tanpa harus pakai suara tinggi. Gimana sih? Yuk, kita perhatikan bareng-bareng ya, apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua di rumah ketika menemani anak-anak belajar di rumah. Nah, tips yang pertama adalah mama-mama di rumah harus membuat kesepakatan bersama. Nah, maksudnya gimana sih membuat kesepakatan bersama di sini? Jadi antara orang tua dan anak punya kesepakatan. Jadi misal nih, oke, kita akan sepakat mulai belajar setiap hari di waktu hari-hari sekolah itu dimulai pukul 8 pagi misal. 8 pagi kita mulai belajar, berarti tidak ada alasan lagi buat anak untuk main atau alasan mau ngapain-ngapain yang lain selain belajar. Nah, jadi orang tua juga harus deal nih. Oke, jam 8 berarti orang tua juga harus siap untuk menemani anak belajar seperti itu. Jadi dari awal kita buat kesepakatan dulu, jam belajarnya itu jam berapa, selonggarnya mama papa di rumah itu jam berapa, dan anak-anak siap untuk belajar di jam itu. Nah, yang pertama berarti harus siap untuk membuat kesepakatan bersama. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nih, harus mempersiapkan diri. Iya, jadi baik anak itu atau orang tua di rumah harus sama-sama mempersiapkan diri. Misal nih, mempersiapkan dirinya tuh apa sih? Jadi, misal anak-anak sudah menetapkan keputusan bersama tadi ya, jam 8 mulai belajar misal. Jadi sebelum jam 8, anak harus sudah siap. Sudah siapnya itu dalam bentuk apa? Sudah bangun tidur, sudah sarapan, sudah mandi. Jadi semua sudah bersih, sudah kenyang, otomatis anak lebih siap untuk belajar di rumah gitu. Jadi jangan sampai ketika mau mulai belajar udah sepakat jam 8 tetapi belum siap, anaknya belum siap, orang tuanya juga belum siap, seperti itu. Jadi tetapkan jam belajar yang pas. Kemudian sebelum masuk ke jam belajar itu juga anak harus dipersiapkan dengan baik. Dipersiapkan kondisi tubuhnya, sudah benar-benar bangun, bukan yang baru bangun tidur langsung suruh belajar. Itu pasti akan membuat mood jadi nggak enak juga untuk belajar buat anak. Nah, kemudian sudah mandi itu harus, karena kan udah segar gitu badannya buat anak-anak mulai menerima pelajaran seperti itu. Terus sudah makan, nah itu penting banget, karena dalam posisi lapar pun orang dewasa juga akan sangat kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, apalagi untuk anak-anak. Jadi pastikan sebelum memulai belajar anak-anak sudah terisi penuh perutnya, jadi dia lebih konsen ketika kita ngajarin di rumah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak belajar. Nggak harus beli properti untuk anak belajar, harus punya ruangan sendiri, harus dibelikan meja yang baru, harus dibelikan tempat yang pas buat anak, dibuatkan tempat yang pas buat anak belajar. Tidak perlu. Jadi papa mama di rumah bisa siasati dengan menciptakan suasana belajar yang enak buat anak. Misal nih, jam 8 anak sudah mulai belajar, otomatis di rumah juga harus dikondisikan untuk suasana belajar seperti itu. Jadi jangan ada nih ketika belajar sudah di mejanya, terus ayahnya atau adiknya atau kakaknya nyalain TV. Nah, otomatis kan suasana belajar nggak ada di situ. Anak jadi tertarik juga untuk lihat TV, tapi juga harus mengerjakan tugasnya. Otomatis tidak akan efektif. Waktu yang digunakan juga akan sia-sia seperti itu, karena fokusnya dia kemana-mana. Juga pilihkan tempat yang jangan terlalu ramai. Misal saat itu anak-anak lagi banyak yang main di luar, jangan terus kemudian anak ditaruh di depan yang dekat dengan anak-anak lagi bermain. Otomatis kan anak
dengar suara dari luar, dia juga kurang konsentrasi seperti itu. Jadi menciptakan suasana belajar di sini adalah ketika memang anak belajar, kita mendukung sebagai papa mama di rumah, sebagai orang-orang di rumah juga harus mendukung. Jangan sampai ketika belajar suasana bermain. Nah, itu kan juga tidak nyaman untuk anak-anak, jadi fokusnya pecah, itu pasti terjadi seperti itu. Jadi ciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak gitu. Jadi jangan sampai ketika anaknya belajar, orang tuanya main handphone. Nah, itu kan membuat anak jadi males gitu, nggak ada suasana belajar di rumahku, jadi aku nggak mau belajar. Nah, seperti itu jangan sampai. Jadi ciptakan suasana belajar yang mendukung anak untuk mau atau tergerak hatinya untuk belajar gitu. Lebih baik lagi apabila misal anak lagi mengerjakan tugas, misal orang tua lagi nggak ada kerjaan nih, ya saling membantu membaca kek atau belajar bareng sama anaknya, seperti itu lebih baik. Jangan sampai ketika anak lagi belajar terus orang tua malah bermain handphone, terus berarti sedang tidak menciptakan suasana belajar untuk anak. Oke, nah setelah sudah menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak belajar, yang perlu sangat diperhatikan adalah konsistensi. Jadi harus konsisten nih. Kalau sudah jam 8 ditentukan sebagai waktu belajar, berarti harus jam 8 itu rutin dilakukan. Jam 8 terus, jangan sampai berubah-ubah. Karena nanti akan membuat anak menjadi alasan gitu. Jadi suka, lo kan kemarin bisa jam 8, lo kan kemarin bisa jam 9. Nah, beralasan seperti itu, berdalih, sampai akhirnya habitnya itu nggak bisa kebentuk. Yang belajar jam 8, kemudian dipersiapkan dulu, harus sudah sarapan, harus sudah mandi, itu menjadi percuma ketika kita sebagai papa mama di rumah tidak konsisten menerapkan itu gitu. Jadi perlu ya untuk konsisten. Kalau memang jam 8 untuk jam belajarnya, ya jam 8 terus, itu harus konsisten. Jadi paling tidak sebulan itu harus tetap jamnya segitu, jadi supaya habit itu tercipta di anak gitu. Jadi anak itu udah notice sendiri ketika dia bangun tidur, langsung lihat jam, oke, masih jam segini, jam 8 aku harus sudah mulai belajar, seperti itu. Jadi untuk menciptakan habit untuk anak perlu konsistensi orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Jadi kalau jam 8 ya harus jam 8 terus, jangan sampai berubah-ubah. Jangan hari Senin jam 8, Selasa jam 9, nanti sampai hari Jumat berubah lagi. Jangan sampai. Jadi setiap hari harus menggunakan jam dan waktu yang sama, dengan habit yang sama. Bangun tidur langsung ibadah misalnya ya, ibadah, terus kemudian mandi, terus kemudian sarapan, kemudian sekolah di rumah, sekolah daring, seperti itu. Jadi harus konsisten ini dilakukan, jangan sampai waktunya itu berubah-ubah gitu. Jadi jadikan habit dulu selama sebulan, setelah itu pasti akan lebih enak dijalanin. Nah, itu tadi ya. Jadi konsistensi itu perlu dan sangat penting untuk tips dan trik ini berhasil. Jadi nggak perlu marah-marah orang tua, nggak perlu pakai nada tinggi, nggak perlu sampai emosi. Yang penting konsisten. Jadi menerapkan itu tadi. Nah, di samping konsisten, perlu adanya yang namanya disiplin dan reward. Jadi gini, kita yang orang dewasa aja ya, misal nih kita kerja di sebuah perusahaan, ketika kita dapat reward, kayak misal kenaikan gaji, atau dapat intensif tambahan, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya, itu reward buat kita. Dan orang dewasa aja nyaman, suka dengan itu, apalagi anak-anak gitu. Jadi jangan lupakan reward. Kita masing-masing orang tua di rumah pasti tahu bahasa kasihnya, love language-nya anak di rumah itu apa. Ada anak yang bentuk bahasa kasihnya adalah makanan. Jadi ketika dia happy, dia tuh happy-nya karena dia dapat makanan, misal itu ada. Ada lagi anak yang bahasa kasihnya itu ketika diberi pujian. Wah, hebat banget ya anak mama nih, sekarang hitung-hitungannya udah lancar. Ada yang bentuknya pujian. Kemudian ada lagi yang bahasa cintanya itu dengan dipeluk, seperti itu. Nah, reward-reward ini juga perlu dipikirkan ketika anak mencapai sesuatu yang dia kemarin nggak bisa. Misal, di pelajaran yang lalu dia nggak bisa perkalian. Sampai akhirnya mama sama papa ngasih sebuah challenge nih sama anaknya. Nanti kalau bisa perkalian,
1 sampai 10 nih, perkalian 1 sampai 10, papa mama kasih makan, kita jajan bareng di tempat yang kamu biasanya suka makan. Misal di McD atau di KFC seperti itu. Nah, itu bentuk reward yang harus juga dikasih ke anak supaya apa? Anak itu punya greget untuk mencapai targetnya, target baru gitu dalam dia belajar gitu. Nah, mungkin rewardnya nggak harus yang keluar duit, misal dipeluk, misal dikasih apresiasi, pujian, seperti itu juga sudah cukup sebenarnya buat anak-anak gitu. Jadi yang tahu bahasa kasihnya anak pasti orang tuanya masing-masing. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya mama-mama, jangan cuman marah-marahnya aja yang diutamain, tapi juga perhatikan apa sih kesukaan anak supaya semakin memotivasi dia buat belajar gitu, supaya dia tetap semangat belajar di rumah walaupun nggak langsung ketemu sama gurunya. Tapi mama papa di rumah juga perlu perhatikan juga gitu, ketika dia tidak sesuai dengan aturan yang kita buat di rumah, berarti ada disiplin yang harus diterima anak gitu. Jadi anak juga belajar tentang konsekuensi gitu. Jadi jangan sampai anak itu tidak tahu nih batasan-batasan mana dia salah dan batasan-batasan mana dia benar gitu. Karena memang anak itu masih perlu terus diingatkan di bagian itu ya, apalagi untuk anak-anak usia sekolah dasar gitu. Mungkin kalau SMP, SMA udah mulai ada tahu gitu prinsip yang benar, prinsip yang salah. Tapi kalau anak sekolah dasar itu masih perlu dijelaskan, benar-benar dipisahkan mana yang hitam, mana yang putih, itu harus benar-benar dijelaskan seperti itu. Jadi antara disiplin dan reward itu harus sejalur gitu. Jadi ketika anak tidak konsisten, ketika anak tidak sesuai dengan aturan, kita harus bikin disiplin-disiplin yang tegas untuk anak. Misal jam 8 anak masih nggak mau, dia ngambek. Oke, berarti ada disiplin yang harus diterapkan ke anak tersebut gitu. Misal dia kesukaannya adalah bermain games, kita punya hak kok untuk sementara waktu mengambil handphonenya, menyita sebentar gitu sambil dijelaskan. Oh, berarti konsekuensinya ini ya, kalau kamu jam 8 tidak mau belajar, malah kamu main, malah kamu ngambek. Oke, berarti konsekuensinya mama ambil ya handphonenya, nggak bisa nge-game dulu hari ini, nggak ada jatah nge-game dulu, seperti itu. Jadi dia tahu setiap apa yang dia perbuat itu ada konsekuensinya. Tapi ketika dia melakukan lebih dari yang diharapkan, misal jam 8 kamu belajar ya, terus habis itu dia malah nggak cuman belajar materi hari itu, terus dia membuat rangkuman untuk ulangan berikutnya seperti itu. Nah, itu kan melakukan lebih dari yang diharapkan. Nah, otomatis itu sebenarnya bisa kita kasih reward gitu. Apa yang menjadi kesukaan dia? Misal hari itu dia melakukan itu tadi ya, melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan, kita masakin dia yang enak, kesukaan dia. Nah, itu kan dia jadi tahu ketika dia melakukan lebih dari yang diharapkan, dia akan mendapat reward. Tapi ketika dia melakukan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, ya dia akan mendapat disiplin gitu. Jadi jangan sampai ketika anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dibiarkan saja. Karena itu jadi membuat anak juga ngampangin kita di rumah gitu. Jadi orang tua mau ngomong apa, mau ngasih kita mau ngasih tahu dia yang salah yang benar nggak bisa diterima. Kenapa? Karena ya dia menganggap ketika aku melakukan kesalahan pun orang tua aku nggak ngapa-ngapain, biasa aja gitu. Jangan sampai menciptakan pemikiran di anak seperti itu. Jadi belajar untuk mengenalkan anak tentang disiplin dan penghargaan dan reward gitu. Jadi memang gampang-gampang susah ya papa mama di rumah untuk mendidik anak gitu, apalagi sekarang harus menemani belajar di rumah gitu. Tapi itu pasti bisa ketika kita konsisten, kita mau gitu, sama-sama belajar, sama-sama saling bekerja sama lah. Intinya orang tua antara papa dan mama harus saling bekerja sama, jangan saling menyalahkan, tapi saling kerjasama. Yuk, apa yang bisa dilakukan ayah di rumah, apa yang bisa dilakukan ibu di rumah, saling berbagi tugas seperti itu. Jadi ini sebenarnya semata-mata ya hanya untuk anak aja gitu, supaya gimana sih anak nyaman belajar di rumah seperti itu. Itu sih, jadi ada 5 ya yang
tips dan trik yang bisa kita lakukan untuk menolong anak supaya betah belajar di rumah. Nggak perlu pakai metode marah-marah, nggak perlu pakai metode nada tinggi, karena kan memang beberapa kali hari ini juga sering banget saya mendapat curhatan gitu. Aduh, gimana sih ini caranya ngajar anak kok kayak gini, ya Allah, di rumah susah banget gitu. Nggak ada yang susah ketika kita mau menerapkan 5 prinsip tadi ya. Ada yang pertama, membuat kesepakatan bersama, kemudian mempersiapkan diri, suasana belajar, konsistensi, disiplin, dan reward gitu. Jadi itu aja sih tips dan trik gimana sih caranya supaya anak itu betah belajar di rumah. Jadi mamanya tenang, anak pun juga senang buat belajar di rumah, bukan malah tertekan seperti itu ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar supaya nyaman belajar dengan anak di rumah, anak juga nyaman belajar dengan kita di rumah. Oke, itu aja sih tips dan trik yang bisa saya bagikan di sini. Akhir pertemuan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.